Ya, kita balik lagi di sesi 2 ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Ya, masih semangat seperti sesi yang pertama tadi. By the way, buat kalian yang ketinggalan sesi pertama, kalian bisa tonton sesi pertama di YouTube besok jam 6 sore. Besok ini maksudnya tanggal 5 Oktober. Dan sesi 2 ini pastinya akan aku rekam juga dan akan aku siarkan di YouTube di Seplos Media jam 6 sore juga hari Selasa, tapi tanggal 12 Oktober nanti. Begitu, bro. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kalian bisa berinteraksi dengan kita, dengan Adi sebagai narasumber atau dengan aku sebagai host lewat chatbox kita yang ada di www.ytpr.org atau lewat aplikasi Askara Radio Streaming. Di situ juga ada chatboxnya. Kalian bisa taruh komentar, tanya atau apapun itu di chatbox kita. Dan kita akan melanjutkan materi yang sudah disiapkan. Dan sebagai reminder, tadi kita sudah ngobrol banyak soal kopi, terus soal kafenya Adi, klinik tadi, terus kita juga ngobrol soal teh, soal bisnis, banyak lah. Itu jadi yang sudah kita obrolkan. Dan kita akan mulai ke sesi kedua. Oke, siap. Oke. Nah, ini ngomongin cuan lagi. Berat gitu kan. Oke. Ya, selain cuan, tentu saja ada misi lain atau goal lain yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Kopi Klinik ini. Apa nih, bro? Selain uang? Cuan nggak boleh disebut lagi berarti ya? Kok? Oke. Cuan nggak boleh disebut ya? Kalau saya membuat tempat itu, semua orang bisa nongkrong gitu sebenarnya. Semua orang bisa nongkrong. Termasuk teman-teman saya sendiri. Ini kalau kita ngobrol, kalau di tempat sendiri kan nyaman kan. Ada kan teman saya ke tempat saya itu biar dia kayak feel like home gitu loh, kayak di rumah sendiri gitu kan. Ya harapannya itu. Kedua, aku berharap juga keluarga bisa nongkrong ke sana. Oke, berarti keluarga. Kenapa kok keluarga? Nah, karena kan kalau kita ngomongin kopi, kafe, identik dengan anak muda gitu. Ya. Jangan kalau kita ngomongin teh, identik dengan orang tua. Bener nggak? Oke, benar-benar. Kalau ada kopi sama orang teh, berarti bisa orang muda dan orang tua kan. Targetnya double ya. Ada makanan juga di sana. Aku berharap keluarga, salah satunya ya. Selain kalau anak muda pasti. Oke. Tapi kalau keluarga ini aku berharap gini. Faktanya sekarang kan banyak keluarga yang jarang banget kumpul gitu kan. Di tengah kesibukan mereka gitu. Akhirnya anaknya nongkrong sendiri, keluarga orang tuanya nongkrong sama temannya sendiri kan gitu. Aku berharap kalau di tempatku ini bisa keluarga. Jadi ada interaksi antara bapak, ibu sama anaknya sendiri di tempat itu. Harapannya sih di situ. Oke, itu membawa misi tersendiri ya. Di luar sama teman-teman, biar nyaman gitu sih. Gitu. Oke. Jadi itu misinya Adi juga untuk bawa targetnya selain anak muda ya keluarga. Ramah buat semua lah ya. Ramah buat semua, karena menunya memang untuk semua orang lah. Iya. Umum, kalau dia nggak suka kopi di situ ada teh. Betul. Kalau lapar ada makanan juga. Kalau ada pengen sekedar nongkrong, ada snack juga yang tersedia pastinya. Snack nggak boleh ketinggalan kalau itu. Benar, snack. Itu snack. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada yang tanya, bro, di chatboxnya. Yang pasti kalau ada pertanyaan di chatbox pasti akan aku baca ini. Ada Meva, kenapa kok namanya Kopi Klinik dan alamatnya di mana ya? Oke, bro, silakan Kalau ditanya namanya Kopi Klinik nih. Ini balik lagi cerita yang sebelumnya ya. Kenapa kok aku pilih Kopi Klinik? Tempatnya itu di klinik. Iya, betul. Bener kan? Aku mau kasih nama yang lain nih, macam-macam nih. Mau kasih nama yang berhubungan dengan kimia. Seru nih. Tapi kok tempatnya ini klinik ya? Kenapa nggak namanya Kopi Klinik aja gitu kan akhirnya? Dari Dokter Mega itu kan jadi salah satu nganunya itu kan di klinik, Kopi Klinik aja namanya gitu kan. Tapi pikir-pikir ya bener juga sih. Karena depannya klinik. Dari klinik. Kemudian kan backgroundku teknik kimia ya. Makanya alat-alatku di sana berhubungan dengan kimia. Iya, gitu. bener. Wah, semakin kental nih ya aroma kliniknya nih. Oke. Bener sih Kopi Klinik. Oke. Kalau kalian mampir ke sana, emang gelasnya Adi ini gelas kimia. Servingnya pakai gelas kimia ya. Gelas kimia. Gitu. Tapi itu aman, gak ada bahan kimianya. Ya iya dong. Jangan sampai, karena sudah dikhususkan. Alamatnya di Jalan Hasanuddin nomor 17. Hasanuddin nomor 17, Kota Wisata Batu. Nah, patokannya paling gampang kalau di Google Maps, selain Kopi Klinik itu bisa dilihatnya Mega Head Clinic.
Mega Health Clinic. MHC. Oke, untuk Meva silakan mampir ke Kopi Klinik, langsung aja cari di Google Kopi Klinik atau Mega Health Clinic. Di situ pasti langsung ketemu di Kota Wisata Batu. Nah, nggak tahu nih Meva ini dari mana. Kalau misalkan dari luar kota pas lagi ke Batu silakan ke sini. Harus dicoba. Harus ada yang dicoba. lain di Batu selain aku. Bener, kalau menunya kan nggak ada yang lain. Iya, Bener, menunya kan? beda kan. Ada unggulan tersendiri memang di tempatnya. Bukan, karena bukan itu. Iya, bukan Bukan sei dan bukan sei, bukan dendeng. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sejak berdiri sampai sekarang, tantangan ini kan pasti ada nih. Ada. Nah, tantangan kan mungkin kita bisa bagi ya. Tantangan itu ada yang gede-gede, ada tantangan yang biasa, ada yang kecil-kecil nih. Kita ngomongin tantangan yang gede-gede, mungkin yang priority lah. Tantangan yang besar-besar ini apa sih, bro? Kalau misalkan kita membuat usaha secara khusus yang Adi alami sekarang. Kalau menurut aku ada beberapa sih. Manage people ya. Manage people itu cukup berat. Apalagi ini maksudnya karyawan nih. Termasuk diri saya sendiri. Oke. Sebagai owner kan juga harus di-manage nih. Iya. Gimana bagi waktunya, gimana ngatur semuanya kan gitu. Terus karyawannya juga. Oke. Bahkan customer kan juga termasuk people kan. Iya, betul. Bagaimana memanage customer supaya dia betah mau kembali lagi. Itu yang berat, khususnya di industri service kayak gini itu loh. Aku juga baru di service kan, maksudnya bukan asliku service. Iya. Dari background manufacturing ke service kan hal yang baru, jadi benar-benar berat gitu di manage people-nya di sini. Oke. Gimana harus mengatur nih karyawan, mengatur nih customer, terus termasuk sama rekan kerja, sama partner ownernya itu juga harus diatur kan, karena kita nggak bisa berlaku 100% profesional, tapi kita juga nggak bisa berlaku 100% pertemanan gitu kan. Iya. Ada di situnya juga, termasuk dengan customer kan, customer ini teman kita kan. Iya. Sebenarnya relate banget ya, kalau industri kopi itu yang datang mayoritas besar itu juga teman gitu kan. Iya. Gimana kita bisa maintenance teman-teman juga. Iya. Dia sebagai teman, dia juga sebagai customer kayak gitu kan. Cukup sulit gitu. Iya sih, betul. Tantangannya di manage people. Yang kedua, tantangan yang cukup berat sekarang PPKM, pandemi ini. Itu benar-benar kalau bisa dibilang mengacaukan semua rencana kan gitu. Iya. Memang aku buka di pandemi, dan udah tahu bakal ada gejolak kan ya. Cuma kita kan mikirnya harusnya pandemi ini semakin lama semakin turun gitu kan kasusnya, selesai gitu kan. Aku buka di bulan Desember, Maret kalau nggak salah itu udah PPKM mikro. Oke. Itu mikro. Belum terlalu berdampak sama aku kan, karena aku baru naik juga kan, baru jalan kan. Belum terlalu berdampak, cuma kelihatan. Menurutku oke lah. Udah naik nih grafikku. Terus kok di bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli awal itu PPKM yang baru ini ya, drop. Oke. Kerasa banget, berat banget loh itu. Nanti kita udah naik, udah seneng, udah sesuai kayak ini dibanting lagi ya. Terus kena itu 2 bulan iya PPKM itu. Betul. Dan bener-bener ketat. Polisi kelilingnya nggak karu-karuan lah. Jam 7 udah keliling, jam 6 udah keliling. Dan ini dilarang. Wah, udah stres loh tantangan itu. Tapi akhirnya momennya itu cuma aku bisa manfaatkan untuk berbenah internal sih. Berbenah internal maksudnya aku lebih review lagi ke resep, aku review lagi ke di blendku, review lagi ke skillku buat kopi, kayak gitu sih. Akhirnya tak manfaatin waktu PPKM itu ke arah sana sih. Sama belajar lagi. Jadi relasi gitu. Ini ya nggak percuma lah ya. Maksudnya walaupun nggak ada yang percuma sih. Iya, nggak ada yang percuma. Jadi walaupun katakanlah lagi down gitu ya, kita manfaatkan lah ya. Jangan ngeluh-ngeluh terus gitu maksudnya. Untungnya udah planning minus ya. Kalau di pabrik aku dulu tuh sempat istilahnya planning minus. Kita udah memplanningkan kita bakal minus. 2 bulan ini aku udah planning minus nih sebenarnya. Kok puji Tuhannya enggak? Sama sekali nggak minus nih? Nggak minus. 2 bulan ini? Nggak minus. Mantap. Cuma ya itu. Nggak ada uang yang masuk. Nggak ada uang yang masuk ke aku. Paling gitu. Operasional masih jalan. Operasional masih jalan. Itu udah. At least nggak ngerogotin tabunganku lagi gitu loh. Iya. Planning minus itu paling membenci ya. Paling apa ya, kayak aku menghindari gitu dari zaman kerja juga gitu. Iya sih. Kalau namanya minus itu pasti nggak enak soalnya. Oke.
Jadi tantangannya cukup besar di tengah PPKM ya. PPKM. Selain PPKM juga ada manage people-nya tadi Manage itu. people. Oke, setuju aku, dan ini adalah hal yang baru juga buat aku sebagai host karena bisa dapat ilmu banyak dari Adi. Kita lanjut lagi ya. Ini kan Adi tadi kita sudah bercerita sharing soal apa yang ada di Kopi Klinik nih. Nah, ada nggak sih proyeknya Adi ke depan untuk Kopi Klinik yang mungkin berekspansi atau proyek bikin acara apa atau tergabung dalam mungkin organisasi kopi di mana gitu, ada nggak? Untuk Kopi Kliniknya sendiri atau Kopi termasuk Kliniknya? overall aku? Kopi Termasuk aja. termasuk kamu juga. Nah, kalau untuk Kopi Kliniknya sendiri yang terdekat itu kan aku mau buat apa istilahnya kayak hampersnya Kopi Klinik gitu lah. Oh, ada hampersnya. Jadi kayak Mantap. orang pengen ngeteh di rumah nih, ya, tas diain. Jadi bisa beli kayak paket hampers misalnya isi 4 atau isi 6 jenis teh kayak gitu. Bahkan kopinya juga aku udah mulai roasting sendiri, udah mulai ngepack sendiri. Jadi kalau orang mau beli dalam bentuk biji bawa pulang, udah bisa sedia itu kayak di sana. Itu untuk terdekat di klinik. Dan yang kopinya udah ready, tapi yang tehnya belum. Dalam masih godok sih sama partner. Dan nextnya untuk siap dipasarkan. Kedua sama untuk klinik pasti nambah menu ya. Nambah menu termasuk di kalau varian kopi pasti tea blendku mau tak tambahin lagi. Sama untuk menu makanan ditambahin lagi supaya lebih sasarannya lebih luas lagi gitu loh. Kan ada orang yang pengen makannya yang aneh-aneh nih, yang kebarat-kebaratan gitu kan. Aku harus diakin biar orang yang datang itu bisa menikmati gitu kan. Kalau untuk aku sendiri ke depannya masih mengejar yang mimpiku tadi, yang entrepreneur kan ada 2 kan tadi ya. Manufaktur. Nah, manufaktur ini masih mencari peluang lagi nih. Mana yang lebih lebih gampang dijangkau dulu sementara, berbarengan sama aku ngerjain kafe. Jadi biar bisa jalan barengan dulu, tapi yang satunya ini yang nggak gandolin gitu loh, masih nyari yang gampang dulu supaya tetap bisa jalan entrepreneurku tadi yang gue cita-citakan itu. Jadi itu planning ke depannya ya, project-project ke depan. Nah, kalau ngomongin project ke depan ini, kita balik lagi ke pertanyaan, kalau misalkan kita membuat sebuah bisnis itu basicnya gimana sih bro? Apa yang harus direncanakan? Ini misalkan aku nih mau buat bisnis, masih nol potol. Nah, itu apa sih yang harus kita susun dulu? Yang harus disusun dulu pertama mimpi. Mimpi. Nanti kita harus punya mimpi nih. Kita mau jadi apa gitu kan. Jangan, kalau aku pribadi nggak suka dengan yang orang kan bilang kan harus fokus gitu kan. Kalau menurutku aku harus helikopter view gitu ya. Kita harus naik dulu ke atas nih. Helikopter lihat nih peluangnya apa, yang paling cocok apa. Pertama itu dulu. Baru nanti spesifik. Aku F&B, kalau kita ngomongin F&B kan nggak harus melulu soal kopi kan. Iya betul. Resto kan bisa gitu kan. Tapi pertama aku ambil dulu F&B dulu, luasnya F&B. Terus turun-turun, aku bisa masuknya di kopi karena aku suka kopi. Aku suka masak, aku pilih masak kayak gitu. Jadi larinya ke arah itu. Dari kita naik dulu nih, helikopternya kita harus naik dulu. Naik, terus kita dapat spot yang bagus. Itu ada air terjun, kita ke arah sana kan. Iya betul. Itu ada pantai, kita ke arah sana gitu. Jadi kita nggak boleh pertama itu kalau mau bangun bisnis kita persempit dulu pandangan kita, nggak boleh. Kita harus perluas dulu pandangan kita. Baru cari mana yang cocok, mana yang karena kita nggak bisa dipungkiri ya. Memang ada beberapa kasus tuh orang bisa fokus sama satu hal yang dari awal dia cita-citakan dan berhasil, bener. Tapi nggak sedikit juga orang yang gagal kayak gitu kan. Iya. Ya, paling gampang itu kita naik, lihat peluang yang paling bagus. Terus baru kita turun. Terus ya yang kedua itu kan tadi ngomongin sasarannya dulu ya. Kedua masalah modal. Modal ini nggak bisa dipungkiri ya. Kebutuhan utama itu. High invest, high return kan gitu. Iya betul. Semakin besar kita investasi, semakin besar juga profit yang kita dapatkan kan gitu. Katakan gini, kita mainnya persentase ya. Profit kita 100% katakan bagus kan ya. Tapi kita cuma punya modal 1 juta. Berarti untung kita berapa? 1 juta doang kan? Bayangkan kalau kita punya, bayangkan aja 1 T. 100%. Ya 1 triliun kan lagi. Gitu. Sebenarnya semakin banyak modal akan semakin banyak profit yang didapatkan gitu. Jadi aku dulu juga gitu.
waktu kuliah aku mikir, aku kalau lulus kuliah, aku langsung buka usaha, gak ada modalnya, kan gitu kan. Jadi aku harus kerja dulu ikut orang. Jadi kerja ikut orang itu memang planningku dari awal. Aku memang bercita-cita jadi entrepreneur, tapi caranya untuk entrepreneur aku harus ikut orang dulu. Ikut orang untuk belajar kan. Iya. Belajar manage people itu salah satunya, belajar keuangan juga. Kedua yang ngumpulin modal. Sambil berjalan lah ya. Nah, terus kan tadi kan pertama helicopter view tadi kita fokus, kedua modal, ketiga ya kita harus agile. Kalau agile itu apa istilahnya? Lincah, adaptif kayak gitu ya. Kalau jadi kita nggak boleh fokus ke satu titik tok. Misalnya aku katakan kita buka kafe gitu ya, kayak aku jualan kopi, hidup mati kopi terus. Kopi terus, kopinya kopi hitam terus gitu. Padahal pasar itu kan nggak minta kopi hitam terus. Iya. Jadi kita harus berubah juga. Harus upskilling. Kita belajar buat espresso. Kita belajar buat aeropress kayak gitu. Betul. Supaya nggak kita monoton. Kalau kita monoton nanti kita nggak akan bisa maju lagi gitu kan. Gitu. Atau kalau cara lainnya sih, aku dapat waktu kerja ya. Kita bisa akronimnya itu NICE. Oke. NICE itu kepanjangan itu New Ways of Working. New Ways of Working. Integrity. Konsisten. Sama efisien. NICE. Itu sebenarnya secara global hampir sama kayak yang aku sebutin 3 pertama tadi ya. New Ways of Working itu maksudnya kalau kita mau buat usaha, kita nggak boleh berpatokan sama satu metode, satu cara. Tapi kita harus cari banyak metode. Naik ke atas, cari cara yang lain gitu. Integrity udah pasti ya, kalau kita pengen jadi entrepreneur atau businessman itu, ya kita harus punya integritas gitu. Ya, betul. Kita nggak bisa jadi orang yang seenaknya sendiri kan gitu. Terus konsisten, kita harus konsisten. Kalau kita mau usaha, yang aku bilang di awal tadi ya, kalau kita jadi budak korporat, kita nggak konsisten juga. Kalau kita udah pegawai tetap kan nggak mungkin dipecat. Iya kan, bener kan? Iya betul. Tiap bulan udah dapat. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan dapat profit yang konsisten gitu loh. Oke. Dan efisien itu pasti identik dengan hemat ya. Iya. Jadi dengan hemat. Kalau aku lebih mengarahnya itu, efisien itu kita melakukan sesuatunya itu benar-benar tepat guna. Katakan budget kita 1 juta, sebisa mungkin kita nggak mengeluarkan 1 juta, tapi kualitasnya harus sama. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kita harus mengusahakan kayak gitu ya. Kalau pengusaha itu kita harus matokkan itu dulu. Terus jangan kepalan tanggung sebenarnya. Jangan nanggung-nanggung lah. Ya. Daripada kalau kita nanggung, di tengah jalan kita akan menyesali itu, maksudnya. Oke, setuju. Aduh, harusnya dulu nggak gini. Soalnya, wah modalku kurang sih. Jadi kayak gini lah, wajar kayak gitu. Ya. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Ya, jadi istilahnya apa ya? Kalau kita tanggung gitu ya nanti nyesel juga di akhir. Gitu. Effortnya nggak maksimal lah. Iya. Oke. Itu harus aku waktu patokanku sih ya NICE itu tadi sama yang 3 hal. 3 hal yang pertama tadi. Untuk membuka usaha. Oke. Nah, kita sesi 2 juga nggak kerasa udah selesai. Udah hampir setengah jam kita di sesi 2 ini, dan kita sudah bahas cukup banyak sama Adi yang lebih mengkerucut lah topiknya tadi soal dunia perkopiannya, dunia manajemennya, targetnya ke depan, dan tadi yang terakhir hal yang penting juga yang harus kita perhatikan kalau mau buat usaha. Banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau tadi Adi pegangnya NICE itu tadi ya. NICE. Sama 3 hal tadi, yang pertama agile, terus helicopter view, sama satu lagi upskilling. Oke. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat apa yang sudah kita sharingkan pada pagi hari ini. Kalau kalian lupa, kalian bisa tonton aja videonya di minggu depan di channel Disa Plus Media, hari Selasa tanggal 12 Oktober jam 6 sore untuk sesi 2. Dan sesi 2 ini seperti pengalaman sebelum-sebelumnya, biasanya memang lebih dalam bahasnya daripada di sesi pertama. Jadi kalian nonton aja, tunggu aja videonya sesi kedua ini di tanggal 12. Oke, Bro Adi, terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini di Ngobrol Apa. Ya.
Dan pastinya ini bukan yang terakhir ya. Ini bisa jadi yang pertama tapi bukan yang terakhir. Mungkin di kesempatan yang lainnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin topik yang lain yang bisa kita bahas. Dan terima kasih untuk ketersediaannya untuk menemani kita pada pagi hari ini. Oke, itu aja Adi. Terima kasih. Dan sampai jumpa di Ngobrol Apa 2 minggu lagi. Dah.